Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan berkumpul di lab biologi SMA Negeri 1 Tanah Abang dalam rangka sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak kita, yang mana nanti disampaikan materi-materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi yang insya Allah nanti mereka akan sampaikan pada waktunya nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara sosialisasi kita pada hari ini. Yang pertama, untuk mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran acara hari ini, maka bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tanah Abang kepada Bapak Ismir SPD MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu guru, guru penggerak SMA Negeri 1 Tanah Abang, Bapak Hendra Irawan, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Ibu SA Margareta, Sarjana Pendidikan. Pak sampaikan tadi untuk mengikuti seleksi guru penggerak ini berat, tapi jangan mengecilkan hatinya. Yang namanya kita menjadi pendidik, setiap hari kita harus mengikuti atau melewati tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan kita ini tambah hari bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Selain tantangan-tantangan tersebut, kita juga harus selalu meningkatkan kemampuan diri kita, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan multimedia. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, dengan mengucap basmalah kegiatan sosialisasi budaya positif guru penggerak SMA Negeri 1 Tanah Abang ini kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada SPD MSI telah membuka acara sosialisasi calon guru penggerak tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjabaran materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Itu materi yang pertama. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Ersa Margareta PSPD. Kepada Ibu Ersa Margareta PSPD, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak kita, ulang hapusnya. Baik, terima kasih Pak Ismir atas pengarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kami akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Adapun sebenarnya ini
salah satu materi yang sangat bagus untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Karena kita anak-anak sekarang sudah di era zaman abad 21. Jadi kalau zaman dulu kita ngomong saja dia sudah nurut. Kalau zaman sekarang sudah adanya era zaman digital, terkadang kita harus mengikuti perkembangan zaman, gitu Bapak Ibu. Nah, baik. Adapun materi pertama, kami sudah berbagi materi, saya, Bu Hilma dan Pak Hendra. Baik, untuk pemateri pertama adalah saya dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi di sini ternyata bukan hanya disiplin saja, namun ada disiplin positif. Bapak Ibu sudah menerima bola-bola dari saya? Sudah? Ada yang belum mendapatkan bola? Boleh ditolong Ibu Hilma memberikan bola untuk yang belum menerima. Baik. Nah, kita akan bermain satu permainan. Nama permainannya adalah cobalah buka. Nah, cobalah buka. Oke. Nah, cobalah buka ini Bapak Ibu sudah memegang bola. Ya, silakan berpasangan. Udah punya pasangannya belum nih? Pak Eka belum punya sama Pak Ardi ya. Aduh. Nah ya, sekarang permainan cobalah buka ini adalah permainan yang berpasangan. Ya, silakan. Boleh Bu Sula sama Bu Rismala berpasangan ya. Tentukan siapa A, siapa B. Ya, baik. Lanjut. Ya, siapa A, siapa B-nya? Ya, baik. Sudah ketemu siapa A, siapa B-nya? Sekarang tugasnya, nah, tugas A, genggamlah kertasnya. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Lalu Anda perlu menjaganya sekuat tenaga. Betapa pentingnya bola kertas itu. Nah, yang B, bagaimana membuka kepalan tangan A? Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, atau mengkritik, bahkan menawari uang tuh boleh tuh. Asal dapat bola kertasnya. Ya. Gini, boleh, tapi itu tergantung keyakinan Bapak Ibu sendiri mau menyerahkan atau tidak. Saya beri waktu Bapak Hendra sekitar 2 menit untuk melakukan permainan ini. Silakan kita mulai. Silakan bertransaksi bagaimana bola tersebut bisa diberikan atau tidak. Silakan Bapak Ibu, silakan. Iya, boleh. Ayo. Kasih duit tuh. Pak Adi kasih duit tuh. Mau nggak? Mau nggak ya? Mau nggak ya dikasih duit ya? Mau nggak ya? Ayo Bu Wida semangat nih ditawarin makanan enak. Mau nggak ya? Lagi Bu Adi pasangannya ditinggal nih. Ya ada. Pak Ferdi dapat. Adi Mae Canyo. Teguh Iman. Nah galak ya. Nah Teguh Iman. Dapat. Oke. Ada baca motor. Baik. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Apakah berhasil? Ada yang berhasil? Oh, ada yang berhasil. Oke. Sekarang bagaimana cara Rismala membuat Ibu Sulas berhasil? Coba. Oh ya. Coba.
Rayuannya ya. Oh, baik. Ada lagi yang berhasil? Tidak ada. Boleh. Bu Reni, kira-kira bagaimana cara Bu Reni meminta kepada Ibu Linda? Dirayu-rayu dan dipaksa dikit. Tidak bisa. Baik. Saya kembali kepada yang mau dikasih duit 100.000 nih. Kenapa tidak mau memberikan? Ya, silakan kepada Ibu. Karena saya merasa yang saya genggam adalah emas, jadi uang tidak berharga. Karena emasnya 100 juta. Kurang 100.000 tadi. Iya. Nah, sekarang kita tanya kepada orang yang melepaskan barang berharganya. Boleh kepada Bu Suhas. Kalau saya, walaupun tanpa merayu sekalipun, kalau memang sampai sebegitu perjuangan dia merayu sampai mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga pada orang lain, kalau memang sesuatu itu penting dan berharga bagi dia, ya silakan dengan rela hati. Kalau memang bermanfaat dan berguna bagi orang tersebut, Ya, itu saja. boleh tepuk tangan. Ya, Itu saja. boleh tepuk tangan untuk Bu Suhas. Jadi semua orang itu punya pilihan, mau memberikan atau mau menyimpannya. Kita lanjut ke slide-nya. Nah, ya, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kontrol dirinya? Siapa? Untuk membuka dan menutup kepalan tangannya. Nah, boleh Bu Jerni, ya. Yang bawa. Kayak dosen tidur ini. Alasan saya tetap menutup kepala tangan saya tadi itu hak asasi saya. Ya, apapun paksaannya tidak akan pernah berubah. Jadi berpegang dengan prinsip masing-masing. Oke. Jadi orang lain tidak perlu tahu alasan kita, dan kita pun tidak perlu harus menjelaskan kepada mereka. Terus yang memegang teori kontrolnya siapa, Bu? Jadi saya sendiri. Diri sendiri. Iya. Baik, tepuk tangan untuk Bu Jarni ya. Baik. Ambil hadiahnya di counter terdepan ya. Nah, baik. Siapa yang memegang teori kontrol? Benar, kita sendiri. Namun tidak ada yang salah dengan yang memegang, yang tidak mau memberikan, dengan yang memberikan. Karena itu tergantung dari kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, nanti kebutuhan dasarnya akan dijelaskan oleh Bu Hilma, ya. Nah, kebutuhan dasar itu salah satunya misal tadi Bu Yupis, itu adalah emas. Nah, kebutuhan Bu Yupis itu mungkin salah satu yang beliau pegang teguh. Berbeda dengan Bu Sulas, dia kebutuhan dasarnya ingin diberikan kepada Ibu Rismala. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam hal ini. Namun yang memegang teori kontrol itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Nah, dari teori kontrol itu terciptalah ada ilusi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru kan salah satu guru yang akan mengajar siswa. Namun tahu Bapak Ibu guru, sebenarnya Bapak Ibu guru itu punya ilusi. Ilusinya seolah-olah Bapak Ibu itu bisa mengontrol murid. Padahal tidak semua murid minta dikontrol. Betul? Ya? Jadi kita tidak bisa maksa murid. Ayo nak nyapu. Tapi ternyata sebenarnya dia tidak ingin menyapu. Tapi di dalam diri kita, pastilah dia takut. Makanya dia mau nyapu. Padahal di dirinya dia sebenarnya tidak mau, tapi dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Oh, ibu guru tuh nak ngatur aku, ya. Padahal sebenarnya mungkin mereka tidak mau dikontrol, tapi kita punya ilusi kalau dia mau dikontrol oleh kita. Lanjut, yang kedua adalah ilusi, memaksa murid, ya. Lanjut, yang kedua adalah ilusi
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, mungkin anak-anak sudah dewasa ya. Mungkin kalau sudah SD, kamu ini pencuri. Tidak boleh seperti itu. Akhirnya sampai dewasa, aku pencuri. Dan akhirnya menguatkan karakter dia bahwa adalah seorang pencuri. Betul ya? Nah, lanjut. Tuliskan bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Saya orang dewasa, saya tahu yang benar, kamu harus ikuti saya. Padahal kita tidak boleh memaksa. Betul Bapak Ibu ya? Terkadang kita merasa kita adalah paling benar, padahal belum tentu kita benar. Begitupun saya di sini dengan Bapak Ibu teman saya, itu sini mau ngomong ini bukan karena kami pintar, tapi lah duluan belajar. Sehingga ini membagikan ilmu kepada Bapak Ibu bahwa materi ini sangat bagus untuk dibagikan. Nah, jadi ada stimulus, itulah ilusi kita. Lalu dengan teori kontrol, yang tadi Ibu Jami bilang teori kontrol tadi adalah diri kita sendiri. Kebutuhan kita sama. Kebutuhan aslinya, kebutuhan kita itu berbeda. Pak Eka butuh istri. Betul. Saya tidak butuh istri. Saya butuh uang. Iya kan? Sehingga kita tidak sama kebutuhan kita. Betul. Nah, kita biasanya menyamaratakan kan, melihat semua orang itu dengan hal yang sama. Padahal semua orang itu punya gambaran yang berbeda. Betul Bapak Ibu? Iya. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpikiran sama dengan kita. Aslinya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda tentang dunia. Ya, kalau di pelajaran sebelumnya itu setiap anak itu punya kodrat alam. Ada anak yang dibesarkan dengan keluarga lengkap. Ada anak yang tidak dibesarkan dengan keluarga yang tidak lengkap. Nah, itu akan berbeda perlakuannya, dia memandang dunia. Ya, nah lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal aslinya diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Lanjut, pemaksaan adalah hubungan yang gagal. Akhirnya dipaksa kan, makanlah nak, makanlah. Nah makanlah ya, makan udah jadi gitu belanja. Nah itu saya aja pernah melakukannya, sehingga saya berpikir, oh ternyata sebagai orang tua kita itu terkadang memaksa, ya. Padahal aslinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Makanlah nak, kalau tidak makan, kaget lapar. Kita kasih pilihan. Bukan seperti saya yang pernah saya lakukan, makanlah, udah makan, udah pergi ya. Nah, sering seperti itu. Nah, lanjut, model berpikir menang kalah. Ternyata tidak ada yang mau kalah. Sebenarnya semua sama rata, menang, ya. Lanjut yang kedua. Nah, jadi supaya kita tadi menjadi orang yang punya teori kontrol, menciptakan disiplin positif. Nah, dari disiplin positif ini akan terciptalah budaya yang positif. Disiplin itu artinya apa sih? Tata tertib, teratur, dan kepatuhan peraturan. Nah, disiplin positif itu jangan disamakan dengan hukuman lain ya. Lalu supaya dapat terjadi disiplin positif harus ada dulu disiplin dirinya, internal. Nah, sehingga menciptakan tujuan yang bisa berperilaku sebagaimana mestinya. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu adalah materi disiplin positif. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau saya ada yang salah ngomong boleh ditanyakan. Lanjut. Masuk materi kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Kenapa kemarin minta sama Pak Hendra guru kelas 10 saja? Karena ini adalah program kurikulum merdeka, sehingga ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu ya, beriman, mandiri, berlaku kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ada 6 nilai kebajikan. Itu semuanya bagus, tidak ada yang negatif. Sama seperti Ibu Primary Years Program. Sikap muridnya, toleransi, rasa hormat,
empati, percaya diri, komitmen, semuanya pasti bagus. 9 pilar karakter. Nah, ada 9 tuh dari cinta Tuhan, rata-rata hampir sama. Ya, ketuhanan dan pasti untuk dirinya, kedamaian dan kesatuan. Lanjut 4, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu ya, ada keterampilan hidupnya dan dapat dipercaya. Petunjuk hidupnya bagaimana dia bisa persahabatan. Di situ ya, petunjuk hidupnya. Nah, lanjut the 7 essential virtues, ya, building moral intelligence, Michael Morba. Ya, itu ada empati, suara hati, keadilan. Nah, yang terakhir adalah the virtues project, nilai-nilai kebajikan. Sampai kebersihan pun ada dalam the virtues project. Ya. Nah, lanjut. Nah, jadi dari nilai-nilai kebajikan itu ada paham teori. Yang pertama adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum kita maju, ada yang mau ditanyakan? Ada yang paham dengan motivasi? Pak Ferdi? Bagaimana motivasi Pak Ferdi untuk datang pagi ini mendengarkan saya berbicara? Baik, selamat pagi semuanya. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Samudera dan Putri tadi, apakah motivasi saya datang ke ruangan hari ini? Dari semalam sebenarnya saya sangat antusias sekali, karena kalau harus terjun langsung seperti Bapak Ibu, karena kalau harus terjun langsung seperti Bapak Ibu di depan, mungkin kami belum ada kesempatan. Ya. Jadi yang paling besar yaitu mengambil sisi positif yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Jadi motivasi saya hari di sini sangat pengen mendapat informasi dari budaya positif. Sekian Bapak Ibu dan saya Terima kasih Bapak Ferdian, motivasinya bagus sekali. Kalau Bapak mau mendapatkan ilmu yang lengkap, boleh gabung di grup berapa ya nanti ya. Ya, baik. Nah, ada hukuman, kita sering mendengar hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pernah dengar restitusi? Belum? Baru sekali ini ya Ibu Meida ya. Nah, baik. Kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Misalnya, jadi contohnya, Mirna makanlah. Tidak makan, tegak depan pintu. Nah, itu hukuman. Konsekuensi, Bu Mirna kalau tidak makan jadi lapar. Itu konsekuensi. Lalu restitusi, Bu Mirna mau makan tidak? Mau makan tempe atau mau makan yang lain? Bu Mirna sukanya apa? Nah, kita memberikan pilihan. Itulah restitusi, ya. Lanjut. Nah, saya tidak suka. Kita tanya dulu kenapa dia tidak mau. Saya tidak suka. Oh, sukanya apa? Kasih duit, nggak bisa dimakan duitnya, ya. Nah, lanjut. Hukuman tadi, murid atau anak yang tersakiti. Nah, ini dibuat tidak nyaman saja oleh konsekuensi. Nah, murid mendapatkan penguatan. Nah, lanjut ya. Itu adalah identitas gagal dan identitas sukses. Masuk dalam kriteria identitas gagal itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Jadi kita meminimalisir hukuman. Lalu kita mencoba konsekuensi dengan restitusi. Nah, kalau hukuman itu pasti negatif. Kalau konsekuensi itu adalah netral. Kalau restitusi itu lebih ke positif, ya Bapak Ibu. Nah, awas ya kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu ya, awas ya. Nah, mantui tadi ya. Nah, kalau konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau restitusi, apakah ada hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kalau seandainya hukuman itu lebih maksol kita ya, lebih maksol. Nah, lanjut
Dari hal itu, dari hukuman itu, sebenarnya bukan hanya ke murid ya, ke calon-calon ibu ini kita belajar. Saya pun belajar. Murid belajar menyembunyikan kesalahan kalau dia sering dihukum. Benar? Nah, biasanya dia nyoret-nyoret kamar, kalau seandainya itu sering marahin, dia akhirnya menyembunyikan kalau dia nyoret, padahal aslinya dia nyoret kan. Konsekuensinya, kalau kita adek jangan mencoret-coret, coretlah di tempat papan tulis bisa tadi kan. Nah, dia belajar taat peraturan. Kalau kita sering memberikan konsekuensi, tapi lebih bagus lagi ke restitusi, belajar memecahkan masalah. Oh, kalau ada yang mencoret, di mana tempatnya? Kita kasih tahu ke salah satu anak kita. Begitupun dengan anak murid kita ya. Nah, dampaknya tadi kalau kena hukuman pasti murid itu marah, dendam. Ya, ibu BK pasti lebih paham ya. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan haknya. Namun kalau restitusi itu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya. Nah, kalau hukuman itu dibuat oleh guru. Nah, kalau konsekuensi itu dibuat guru dengan murid, beruang. Nah, yang disiplinnya lebih restitusi lagi sama dibuat oleh murid sendiri. Dia nak ngapain ya? Boleh, kepada Ibu Meida, boleh mau memberikan pertanyaan? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedikit tertarik Bu ya tentang restitusi Bu ya tadi. Ya, restitusi ini adalah pilihan gitu kan. Bagaimana jika apakah ini termasuk restitusi? Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya atau tugas ya. Nah, kita kasih pilihan ini si A tidak mengerjakan tugas. Bagaimana jika merangkap soal itu 5 kali atau mau menyapu halaman di sekolah misalnya? Apakah itu termasuk restitusi atau hukuman? Dan juga bagaimana misalkan itu bukan restitusi? Bagaimana maksudnya kan tadi restitusi dari murid tuh ya. Nah, penawaran dari murid kan kita tahu bahwa pastilah dia mau yang enaknya. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan nanti restitusi? Baik, itu. Terima kasih ya. Terima kasih, pertanyaan gue Ibu Meida sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Meida. Ya, Ibu Meida, restitusi itu sama dengan salah satunya pilihan. Kalau seandainya tadi itu kembali ke konteks Bu Meida. Kalau menyapu halaman, kira-kira sinkron tidak dengan kehilangan hak dia? Nah, maksudnya ini dia tidak mengerjakan tugas Bu Meida. Nah, sedangkan kita kembali lagi ke teori awal dibuat oleh guru. Itu pilihan anak tadi mau menyapu lantai. Makanya sebelum dibuat ada hukuman konsekuensi harus diciptakan dulu disiplin positif Ibu. Sehingga dia paham kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira yang lebih baik untuk kamu supaya bisa mengajar tugas bagaimana? Kalau dibilang nyapu, apakah masuk akal? Apakah itu akan membuat kamu bisa terkejar pelajarannya? Nah, itu Ibu Meida. Kalau kita suruh nyapu lantai, jatuhnya lebih ke hukuman Ibu. Karena tiba-tiba tidak diharapkan. Sudah nyapu lantai, dia kan tidak pikir kalau pengen makan nyapu lantai. Di saat itulah dia ngomong, Bu, aku nyapu lantai. Tiba-tiba langsung terpikir. Nah, jadi lebih baik kalau memang kita punya tugas atau dia itu Bu, memang sulit untuk diciptakan di awal. Karena anak tuh pasti pengen yang enak-enaknya saja. Namun kalau ini sudah jalan, insya Allah anak itu paham. Kamu sudah dewasa. Kira-kira kalau meninggalkan tidak membuat tugas itu yang sepadan apa? Itu kita kasih pilihan Bu. Ya, apa ya Bu? Misalnya kira-kira apa nak? Nah, sehingga anak itu punya kontrol pada dirinya. Kita balik lagi ke teori kontrol. Dia mau seperti apa? Misalnya tadi kurang baik, kita sampaikan sepertinya kurang baik.
Nah, misalnya Bu, saya menyalin tugas saja, mengerjakan, oh boleh. Tapi dengan konsekuensi kamu akan ketinggalan pelajaran seperti itu. Kita kasih pilihan, kita kasih tahu seperti itu Ibu. Ya, ada boleh tambah dari Pak Hendra? Pertanyaan Bu Meda tadi cukup? Ibu bagaimana dengan Bu Meda? Cukup. Iya betul Ibu. Iya betul, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Iya betul Ibu. Tidak menyimpang dari situ. Sehingga sebelum melakukan ini kita harus menciptakan dulu disiplin positif Ibu. Sehingga anak itu tidak lompat pagar deh. Jadi dia tahu. Nah, lanjut kesimpulannya. Boleh saya dibantu Bapak Ardi kesimpulannya untuk hari ini dari hukuman dan restitusi? Kalau hukuman itu kan bersifat tidak terancam atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti. Terus disiplin dalam bentuk itu konsekuensi sudah terancam atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid telah tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan nyaman untuk jangka berdasarkan suatu data yang umum, data diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, untuk murid memberikan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kira waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sikap guru, dan di sini senantiasa masih murid. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Aki. Ya, jadi Bapak Ibu, konsekuensi itu nanti masuk di dalam keyakinan kelas yang akan dijelaskan oleh Ibu Irma. Jadi kita itu nanti di kelas itu buat keyakinan. Anak-anak kalau di kelas ini kita tidak melaksanakan 3 kali tugas, apa yang akan kita laksanakan? Jadi buat dulu kesepakatan Ibu. Iya betul, kesepakatan kelas sehingga anak merasa tidak dihukum. Jadi dia paham, oh aku tinggal 2 kali. Sama seperti surat panggilan. Kalau surat panggilan sudah 3 kali berarti mohon maaf dikeluarkan dari sekolah ini. Dia sudah paham gitu ya. Nah yang terakhir adalah
Kita main hukuman apa konsekuensi. Boleh kepada Pak Eko. Yang pertama kira-kira bersihkan Pak Eko sampai. Iya. Sesuai dengan badannya. Kasih banyak. Nah, saya bacakan Pak ya. Nah itu. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Menurut Pak Eko itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Karena siswa dirugikan. Oh itu ya. Hukuman kata Pak Eko. Kalau polis lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi badan. Bapak Majelis Mari adalah hukuman membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Boleh Bu Meta? Hukuman. Baik. Kata Ibu Meta, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah hukuman. Bagaimana Anda pendapat lain? Konsekuensi. Boleh kata Bu Birna konsekuensi. Kenapa Bu Birna menjawab konsekuensi? Karena itu kan disuruh membersihkan yang dilakukan sendiri. Iya, sesuai sepakat tadi. Sesuai kesepakatan. Ya, membersihkan yang dia buat. Kalau seandainya dia membersihkan toilet itu sebenarnya adalah hukuman karena yang pipis belum tentu dia aja. Kecuali kalau mohon maaf mengotori toilet, nah baru dia yang membersihkan adalah konsekuensinya dia memang harus membersihkannya. Baik, yang suka push up, murid diminta push up 15 kali. Pak Eka, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, hukuman karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Beda kalau seandainya murid diminta push up 15 kali karena terlambat datang pelajaran olahraga. Nah, lain lagi. Itu adalah konsekuensi karena dia ketinggalan pelajaran olahraga. Lanjut, murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu hukuman atau konsekuensi Ibu Sulas? Ya, apa? Ke belakang. Oh, Ibu adalah brandnya apa Bu? Minta. Push up Bu. Kaki mana tadi? Nggak bertelanjang kaki. Gara-gara identitas hitam. Konsekuensi katanya. Boleh ada pendapat lain. Kira-kira kenapa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam itu adalah konsekuensi? Ada yang lagi? Yang lain pendapatnya? Kesepakatan. Karena sudah kesepakatan aturan. Oke, aturan. Lanjut. Yang terakhir adalah kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ibu Meda, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu adalah konsekuensi. Iya. Benar Bu ya, dan dia harus ketinggalan 10 menit karena sudah terlambat ya. Oke, lanjut. Nah, jadi restitusi itu ada 8, ada 10 ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kalau dengan hukuman anaknya merasa dendam. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah yang paling baik. Lanjut, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, mohon maaf ya Bu Bapak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya, dia nggak buat tugas. Sudah buat tugas baik. Nah, itu bukan salah satu restitusi Bapak Ibu. Karena dia di kelas di luar bukannya tambah benar, tambah senang dia makan di luar. Padahal jadi dia ada belajar lagi. Nah, ini di modulnya ditulis ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Nah, saya juga merasa tidak enak ketika membaca itu. Oh iya benar ya. Kalau ada anak kita merasa salah, jangan suruh keluar rumah. Minta kau dari rumah ini. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Dia di luar malah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik. Betul. Kalau seandainya dia nakal, kita suruh sudah kesalah lah ya dari rumah ini. Kata ibu tadi, jangan. Tapi kita rangkul. Kira-kira kenapa dia bisa seperti itu? Kalau kita suruh dia kesah, lari di luar, yang merangkulnya lain. Betul. Siapa tahu tidak benar yang merangkulnya tadi. Hah? Baik ya. Itu sekian dari saya. Materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Saya pun baru mendengar kata restitusi ini sehingga wajib untuk saya menyebar Bapak Ibu karena ini adalah sangat baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi penyampaian materi dari Ibu Esta Margareta Putri ya. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini kita memprostitusi ya, merestitusi ya, jangan memberikan hukuman. Maaf baru mengenal kalimat ini. Merestitusi, bukan prostitusi bukan ya, restitusi. Nah, jadi mulai hari ini kita tidak boleh memberikan hukuman karena itu membawa dampak yang negatif kepada anak-anak didik kita. Ya, nanti kita pahami. Terima kasih kepada Ibu Esta Margareta dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Untuk selanjutnya kepada Ibu Esprit dulu ya. Oh ya, kita Esprit dulu. Oh, paling banyak pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Adi? Oh, kasih tanya jawab dulu ya. Oh, boleh. Kepada Pak Guliki. Baiklah. Baiklah, terima kasih kesempatannya Pak Andi sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya sekaligus sedikit berbagi pengalaman ya. Karena saya masih ada penasaran bagaimana teknisnya gitu, restitusi di kelas gitu ya. Untuk hal-hal tertentu. Untuk pengalaman saya di kelas terutama ini ya, kelas 12 IPS 3 ya kemarin, yang agak lumayan super menurut saya. Jadi setiap saya mengasih tugas tuh banyak sekali ngumpul. Terus bahkan ada saya untuk mereka presentasi ke depan itu ada yang dengan ya tidak bersalah itu tidak mau maju gitu. Nah setelah itu ya saya tidak berikan hukuman ya. Saya cuma setiap masuk tuh saya kasih tahu nilai kalian kosong gitu. Jadi kalau kalian nilainya kosong, ya jangan minta nilai gitu. Jadi nanti nilainya sekedar apa gitu. Prinsipnya dalam kehidupan juga seperti itu nanti. Saya kasih tahu bahwa nanti kalau kalian sekarang SMA, kalau kalian bekerja dapat duit. Tidak mau bekerja dapat duit. Kalau kalian mau mengerjakan tugas dapat nilai. Kalau tidak mau mengerjakan tugas, jangan sekali-kali menulis nilai dengan Bapak. Nilai Bapak adalah apa? Nilai yang saya berikan adalah sudah mutlak dari Bapak. Nah, setiap saya masuk itu seperti tadi ya,
minggu kemarin saya tidak masuk mengatakan lomba itu ada beberapa siswa yang tidak masuk dan tidak mengerjakan. Saya bacakan nilainya, yang kosong siapa berapa, dan alhamdulillah mereka nyusul walaupun dengan nyalin teman-temannya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu sudah bagian dari restitusi atau belum diberikan pilihan seperti itu dan konsekuensi seperti itu? Dan untuk siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, langkah konkret yang berupa restitusi itu seperti apa? Pilihan-pilihan itu seperti apa untuk contoh untuk memotivasi biar anak itu mau gawe gitu. Kalau ibaratnya memotivasi biar anak mau bekerja, ini mungkin kelas 12 sudah mulai agak terkendali. Mungkin masalahnya begitu berat itu kelas 10 gitu, dia masih agak ke bawah SMP-nya. Oh iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, sudah masuk belum itu mendekati restitusi? Dan yang kedua, langkah konkret teknisnya itu untuk anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas restitusinya seperti apa? Terima kasih. Boleh ditambah sama Pak ini kan dan lomba itu Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang restitusi tadi kan pilihan dari siswa itu kepengen pilihan yang menyenangkan, misalnya tidak memberatkan. Kalau restitusi tadi tidak berfungsi, istilahnya kalau misalnya dia terbuka kesalahan, apakah boleh kita ganti dengan hukuman? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dwi Luki dan Ibu Ali Padiana. Baik, ini adalah salah satu pembelajaran yang baru Bapak Ibu. Ketika saya membaca modul, begitu pun dengan kedua teman saya, oh restitusi itu seperti ini. Kita kadang-kadang tidak tahu kata restitusi itu baru pertama sekali kita dengar. Ya, dari yang Pak Luki ceritakan, bukan kejadian ya, alur cerita yang Pak Luki sudah sampaikan itu bisa masuk di dalam konsekuensi Pak Luki, karena anak diberi pilihan. Ya, anak diberi pilihan dan Pak Luki juga tidak memberikan salah satu sifat memaksa. Walau dalam artian kalau tidak memberikan nilai, kalau tidak mengerjakan, saya tidak memberikan nilai. Nah akhirnya anak mempunyai pilihan. Dia mengerjakan ingin mendapatkan nilai. Nah, bagaimana cara menciptakan anak tersebut mau memiliki restitusi? Itu nanti masuk ke dalam keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk, boleh Bapak Ibu menerapkan anak-anak pada saat pelajaran Bapak Luki, kita buat peraturan yuk. Kita buat keyakinan kelas namanya. Kita buat keyakinan kelas. Apa Bu? Nah, bagaimana caranya kita punya pilihan ke anak-anak? Misalnya kita buat 5. Baik, keyakinan kelas ini semuanya harus paham ya. Maksudnya semuanya harus patuhi ya. Baik Bu. Nah, kalau dia sudah baik berarti dia harus mematuhi keyakinan kelasnya. Misalnya tadi tidak mengikuti pelajaran selama 3 kali berarti panggilan orang tua, misalnya gitu. Sudah buat dulu keyakinan kelasnya. Nah, kalaupun nanti restitusinya menyenangkan, itu kembali lagi pada guru dan murid yang mempunyai kesepakatan awal dalam membuat keyakinan kelas. Gitu Ibu. Itu sebuah paradigma baru sehingga menimbulkan budaya positif antara guru yang mengajar dengan anak murid yang diajar. Nah, karena ini kita baru mengenal budaya ini, bolehlah nanti kita mulai buat keyakinan kelas. Kerjasama dengan wali kelasnya boleh. Nanti di kelas itu buat keyakinan kelas 12 IPS 3. Boleh kalau mau buat berapa poin. Nggak harus sama. Karena yang punya kesepakatan itu adalah guru dan murid yang ada di kelas.
Ya boleh nanti Pak Luki mungkin semester awal nanti wali kelasnya dirapatkan suruh buat keyakinan kelas. Mohon maaf Bu Hilma ya, sudah masuk keyakinan kelas itu. Jadi kita sehingga ada restitusinya apa? Nyambung itu ke situ. Benar kata Bu Ani, kadang-kadang anak itu nak lemak baik. Nah tapi nak lemak baik itu tapi dia harus mengikuti kelemahan tadi. Kalau dibuat suruh keluar terus pasti dia merasa risiko dengan pelajaran. Ya ampun. Nah ya itu saja dari saya ya Pak Luki. Mungkin mirip seperti itu. Dijelaskan oleh Bu Hilma Puspita Febriasari ya. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya, Bapak Luki dan Ibu Ani. Saya akhiri. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Silakan Pak Hendra boleh. Mau apa nih? Mau apa gini? Kopi break dulu, Kopi break. Untuk soalnya cukup ya pertanyaan tadi. Ada lagi? Ya. Ya, ice breaking ya. Apa kita mau apa? Pak Febriasari SPD MSI, dia akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka kita dengarkan secara bersama-sama dan kita perhatikan. Dan bila ada pertanyaan yang disampaikan langsung saja saya lepas sebagai moderator langsung bertanya ke yang bersangkutan. Baik, kepada Ibu Hilma Febriasari saya nantikan waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam. Baiklah, kalau disuruh berdiri meskipun untuk saya tak maju. Awak ke Telabo. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya berbicara melanjutkan materi yang ketiga ya, yaitu keyakinan kelas. Yakin tidak yakin kita harus yakin Pak. Sebelum kita paparkan kita harus tahu dulu keyakinan kelas itu seperti apa ya. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan murid ya. Merupakan salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tadi sudah dijelaskan Bu Elsa, budaya positif itu seperti apa ya. Lalu dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu budaya positif? Tadi sudah dijelaskan Bu Elsa, kita hanya mengulang sedikit saja. Adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid seperti itu. Lalu budaya positif perlu dibangun di dalam kelas, salah satunya melalui keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, di awal semester seperti itu, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan murid di dalam kelas kita. Bisa dilakukan oleh wali kelas, bisa juga dilakukan oleh guru mata pelajaran. Tujuan kita membuat keyakinan kelas, yang pertama kita menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri sebagai guru, tetapi kita juga harus menghargai pendapat murid. Saya lebih memakai kata murid ya daripada siswa dan peserta didik, sesuai dengan filosofis belajar Dewantara. Karena di dalam guru penggerak itu lebih sering menggunakan kata murid daripada siswa atau peserta didik.
Mungkin penekanannya saja, Pak. Kata-katanya. Kalau murid itu kedengarannya agak lebih berkarakter seperti itu ya. Benar nggak, Pak? Ya, boleh. Berbobot. Lanjut, tujuan yang kedua memunculkan keterlibatan dan menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kegiatan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi siswa atau murid itu akan lebih bertanggung jawab dengan keyakinan yang mereka buat sendiri. Artinya peraturan itu tidak datang dari diri kita sendiri yang memaksakan murid untuk harus ikut peraturan kita. Tetapi murid terlibat langsung di dalamnya dan murid menyepakati dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat seperti itu. Lalu yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Keempat, membiasakan budaya positif. Adapun langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas seperti berikut. Yang pertama, kita harus mengenalkan terlebih dahulu tentang budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, tidak serta-merta kita, ayo anak kita buat keyakinan kelas seperti itu, kan dia tidak tahu keyakinan kelas itu apa gitu ya, apa yang harus dibuat dalam keyakinan kelas. Jadi kita harus mengenalkan dulu budaya positifnya itu apa. Lalu jejak pendapat atau diskusi antara guru dan murid terkait kelas impian bersama. Kita tanya dulu murid kita, kira-kira kelas impian kalian seperti apa? Apakah harus seperti ini? Apakah mau seperti itu? Kira-kira kita gabungkan dengan kelas impian kita yang seperti apa? Kalau kelas impian Pak Eko seperti apa, Pak? Jadi lebih ke D3, duduk, datang, diam. Itu kelas impian Pak Eko ya. Masuk akal daripada masuk kot sakit ya. Kita tanya dulu Pak, kelas impian Pak Eko kira apa Pak ya? Kalau yang kelas impian saya yang pertama ya siswinya yang cantik-cantik, pintar-pintar, yang megah. Tentunya dia mempunyai bakat minimal biar BKKN keren-keren saya. Untuk PPKN kelas 10 65 dan 68 itu yang minimal. Namun dalam kesempatan ini saya juga harus memberikan kriteria yang lebih mumpuni agar saya masih hidup dan lebih lama luar biasa ya. Kalau pandai ada catatannya ya. Kalau harus semuanya memenuhi KKM Pak Andi, kemampuan murid itu kan berbeda-beda ya. Tidak bisa harus semuanya dengan KKM sekian. Harus cantik seperti itu. Lanjut, kita menjabarkan peraturan kelas atau kelas yang sudah ada. Kira-kira kita jabarkan terlebih dahulu, nanti kita sepakati apakah murid sepakat dengan peraturan yang kita buat. Kalau sepakat, baru nanti kita jadikan itu keyakinan kelas seperti itu. Lalu menarik kesimpulan universal dari peraturan sekolah kelas menjadi keyakinan kelas tadi ya. Menulis keyakinan kelas di papan tulis secara bersama atau kita bisa voting dan pakai kertas apa ya stasi apa namanya ya, ditempelkan di papan tulis. Murid kita beri kesempatan untuk menuangkan ide atau pemikiran mereka tentang keyakinan kelas yang akan mereka sepakati ya. Terus kita diskusikan konsekuensi dari tindakan
Kalau mereka melanggar keyakinan kelas tersebut, konsekuensinya apa? Misalnya ya, kita membuat kesepakatan kelas menjaga kebersihan kelas bersama. Konsekuensinya, misal kelasnya kotor, apakah konsekuensinya? Apakah pada jam pelajaran itu kita mengepel atau membersihkan kelas sampai benar-benar bersih baru pelajaran dimulai, seperti itu? Misalnya konsekuensinya sudah disepakati, baru nanti bisa kita terapkan. Lanjut, membuat dalam bentuk poster dan kita tempelkan di dinding kelas biar setiap hari itu bisa dibaca bersama oleh murid dan oleh diri kita sendiri ya. Setelah berjalannya itu, nanti kita akan melakukan refleksi dan meninjau ulang keyakinan kelas tersebut. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah masih ada yang harus ditambahkan? Atau masih banyak kekurangan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus, apakah manfaat keyakinan kelas? Manfaat keyakinan kelas. Yang pertama, terciptanya komunikasi yang harmonis antara guru dan murid. Karena di sana kita melakukan diskusi, kita melakukan kesepakatan dengan murid gitu ya. Jadi tidak memaksakan kehendak. Tercipta komunikasi yang harmonis antara guru dan murid. Lalu terlihat dan terasa motivasi belajar siswa meningkat setelah mereka diajak berdiskusi terkait hal-hal positif yang membangun budaya positif. Lanjut, pembelajaran yang berpihak pada murid tercipta dengan keyakinan kelas. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi juga memikirkan apa yang diinginkan oleh murid. Terus siswa mengenal bahwa konsekuensi bukanlah hukuman. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ersa ya, beda antara konsekuensi dengan hukuman. Yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan adanya keyakinan kelas maka akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Ini contoh kalimat keyakinan kelas. Hadir di sekolah tepat waktu. Murid sepakat dengan pernyataan ini. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Lalu bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Jadi misalnya siswa tidak mengembalikan barang pada tempatnya, konsekuensinya apa seperti itu. Kelas itu memang ada suatu kesepakatan, kita sepakat. Guru bidang studi dengan siswa sepakat, kemudian wali kelas dengan ruang kelasnya siswa di dalam kelasnya juga sepakat. Tapi ternyata apa yang kita impikan kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Ya, realitasnya itu. Nah, makanya kita luar biasa ya tanggapan dari Ibu Sulastri. Bukan hanya murid saja yang harus berbudaya positif, tetapi memang harus dimulai dari diri kita sebagai seorang guru. Saya pun banyak tertampar setelah masuk ikut guru penggerak. Saya jauh dari guru yang seperti itu. Perlahan saya berusaha untuk memperbaiki diri saya yang tadinya saya suka datang terlambat, saya berusaha untuk datang tepat waktu gitu ya. Yang tadinya saya suka sering tak masuk sekolah, saya berusaha mengurangi izin gitu ya. Banyak sekali hikmah dan pelajaran saya petik dari guru penggerak. Kali ini kami kampanye sekalian, ayo kawan-kawan teman-teman ikut program guru penggerak. Ayo kita berpusing ria bersama, ya. Kita bercapek-capek ria bersama. Saya pas masuk ke sini ya ampun, ini bukan circle saya ini. Ini sesi apa dosa? Tapi tetap harus saya jalani. Harus saya jabani dan saya jalani. Kalau Pak Hendra bisa, kenapa saya tidak? Sama-sama makan nasi, kan? Sama-sama rajin. Cuman kesempatannya saja yang mungkin berbeda. Beliau sudah seperti ini, saya masih begini gitu. Tapi itu menjadi motivasi sebenarnya, motivasi tersendiri buat saya. Kedepannya kalau saya ini lebih baik lagi.
Lanjut ya, kita lanjut materi kedua. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan di materi pertama, materi kedua menurut saya ya, ini harusnya materi keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Tadi saya sudah nanya sama Memlupis, cara nyebutnya gimana itu? Biar saya nggak salah ya. Lanjut, yang kedua kebutuhan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan kesenangan atau fun, kebutuhan kekuasaan power. Ada pertanyaan pemantik dan ini agak menggelitik sepertinya. Nama saya sendiri saya cantumkan di sana ya. Ibu Pita, wali kelas 12 IPS 3. Kebetulan saya ini wali kelas yang luar biasa gitu ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Luki. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Sebut saja namanya Salman. Ini kayaknya curhat ya. Salman memang luar biasa di kelas saya ya. Salman luar biasa. Ada beberapa anak di kelas 12 IPS 3 telah datang kepada saya dan mengeluhkan tentang tingkah laku Salman yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan cara paksa. Ini sebenarnya agak menyinggung sedikit tentang meminta bekal makan siang ini ya. Kalau ada terjadi seperti itu. Tidak hanya seorang terlambat ya. Terlihat terkenal kelakuan Pak Randy juga. Kelakuan Randy juga ya. Agaknya sama. Aduh, kita bukan hanya siswa yang seperti itu, kita guru juga ya Pak Ferdian. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Lalu menurut Anda, apa kira-kira alasan dari Salman ya, satu saja Salman melakukan pemaksaan itu ya? Lalu kita hubungkan dengan kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia tadi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, tempat tinggal dan makanan. Jadi nggak apa-apa Pak Ferdi kita maksa dikit. Ini demi bertahan hidup. Ya? Jadi paksa ibu di rumah memang orang yang memberi itu ayo makan. Ya betul sekali. Terima kasih. Lain dengan contoh kasusnya memaksa. Kalau kita tidak memaksa ya, lebih dipaksa ya, benar sekali, lebih dipaksa gitu. Ayo makan, ayo ya. Kita nggak enak nolak ya Pak Ferdi ya. Sebagai teman yang baik, rekan kerja yang baik ya kita harus menerima tawaran itu. Ya. Meskipun terkadang kita kenyang. Dan itu bohong sekali. Paling biasa tuh lagi mau. Video dan yang paling sendiri juga itu Bu Jarni gitu ya. Dan maafkan untuk kelakuan Pak Ferdi tadi ya. Ini contohnya dalam kasus tersebut, jika alasan Salman itu karena dia lapar gitu ya, tetapi dia tidak pernah diberi bekal oleh orang tuanya, maka dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup gitu ya. Kita lanjut, yang kedua kebutuhan kasih sayang. Ini kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima yang termasuk dalam kebutuhan psikologis. Kita kaitkan dengan contohnya dalam kasus di atas. Jika Salman memberikan jawaban atau alasan mengapa dia memaksa mengambil bekal
temannya ya, karena dia merasa senang diperhatikan temannya seperti itu ya. Jadi jika temannya melapor ke walinya atau gurunya, nanti gurunya memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti lebih perhatian atau lebih memperhatikan lagi sama. Dengan begitu dia akan diberi bekal selanjutnya gitu, diberi bekal makan, diberi kasih sayang yang berlebih. Nah itu termasuk dalam kebutuhan kasih sayang. Jadi itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi atau keterampilannya ya. Contoh dalam kasus di atas, apabila Salman menjawab alasannya adalah karena dia merasa hebat, temannya menjadi takut dengannya sehingga mau menuruti kehendak dia, mau memberikan bekal mereka kepadanya, maka kebutuhan Salman adalah kebutuhan kekuasaan. Dia merasa hebat, bisa memaksa temannya gitu ya, untuk memberi dia bekal makan, karena dia merasa berkuasa di kelas, katakanlah gengnya ya. Kalau di sini Pak Andi lah ya. Lalu kebutuhan kebebasan, ini kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya, bila Salman memberikan alasan atau jawabannya bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, karena bekalnya selalu sama, misalnya lauknya selalu telur dadar seperti itu ya, dia bosan dengan lauknya dan dia ingin mencoba bekal temannya yang beraneka ragam, mungkin ada rendang kepala unta ya, ada sekolah seperti itu, maka kebutuhan Salman tersebut termasuk kebutuhan kebebasan. Yang terakhir ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jika Salman tadi memberikan alasan kenapa dia suka memaksa temannya itu karena dia iseng, atau dia sangat menikmati ekspresi temannya ketika dia mengambil paksa makanan temannya seperti itu, berarti itu adalah kebutuhan kesenangan. Karena dia suka saja melakukannya, bukan karena dia lapar, bukan karena dia ingin seperti itu. Karena dia suka saja melihat ekspresi temannya. Itu kebutuhan kesenangan. Kita kaitkan dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan lain sebagainya yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita bahagia ya. Mungkin kenangan terindah seperti itu ya. Seperti kata Dr. William Glasser menyebutkan, seperti album foto yang isinya tidak terlalu banyak, tetapi hanya hal-hal yang signifikan yang benar-benar terbaik di dalam hidup kita dan membuatnya menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Gambarannya, sebagai guru, mari kita mempunyai gambaran dunia berkualitas murid. Kita lihat dulu kira-kira kalau kita menampar seperti itu atau menghukum murid, apakah akan menjadi dunia berkualitas bagi mereka? Tentu tidak. Itu akan menjadi kenangan buruk bagi mereka, bukan menjadi kenangan terindah atau kenangan manis. Tapi kalau kita memberikan nasihat dengan baik atau seperti apa, maka murid akan terkesan dan itu akan masuk ke dalam dunia berkualitas mereka. Terus jika guru mendapat membangun interaksi yang baik, maka murid akan menjadi individu yang positif. Dari kita memberikan interaksi yang baik, tidak menghukum atau membuat kegiatan kelas terlebih dahulu, dengan adanya konsekuensi seperti itu, maka akan tercipta individu yang positif, berkualitas, karena mereka mengetahui atau menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah disebut ya.
Baiklah, demikianlah materi dari saya. Kalau ada yang menanggapi, saya silakan. Kalau ada yang mau bertanya tidak dipersilakan. Bapak Ibu. Baik, demikian tadi penyampaian materi. Pertama tentang yang kelas tadi sudah tanya jawab. Kemudian telah dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kepada Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan. Kami persilakan kalau ada. Tidak ada. Baik, terima kasih pada Bu Juma atas materinya. Baik, terima kasih ya untuk kesempatannya tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekian dari materinya. Untuk besoknya kita buat keyakinan kelasnya kita buat ya, agar kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Terus juga kita bisa mencintai dengan seluruh hati dan seterusnya. Baik. Saya akan menyampaikan bagian kelima, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Di aksi nyata kami di modul 1.4 budaya positif, ini salah satu bagian dari materi yang disampaikan oleh Bu Elsa dan Bu Rima. Saya di bagian ujung, di bagian akhir, kita akan banyak menonton, kita akan mengetahui pada posisi mana diri kita sebenarnya. Silakan Pak Andi di cut lainnya. Oke, ini tadi sudah disampaikan bagian ini sudah, ini sudah. Yang bagian saya ini, ya, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ya. Oke, next Pak. Cepatkan aja Pak. Iya, itu yang ditekan ya. Oke, what the meaning of restitution? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat, yaitu proses menciptakan kondisi ya. Oke, ada 5. Lalu cepat Pak Adi, geser. Ya. Oke, ditahan dulu Pak Adi ya. Ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, saya tentu tidak akan menjelaskan satu ini. Mari kita simak video ini dengan seksama. Pada posisi manakah kita? Pada level manakah kita? Dan kalau saya jelaskan barangkali ini ajakan yang kurang baik atau menyinggung Bapak Ibu. Tapi kalau yang ngomong Ibu ini ya, saya kira Bapak Ibu tidak perlu menyalahkan saya ya. Oke, ada suaranya. Penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapa ini ya kira-kira? Peran ini sering dialami siapa? Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Titipan Ibu Ani. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ya, sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, Maida ini saya Bu. Larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Bulis banget ya. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Ibu. Ibu Hilma, bahwa saya masuk ke jalan ini juga saya tersesat pada jalan yang sesat sebenarnya. Kalau Suwanto atau Bu Mega yang masuk, Bu Ersa mungkin tersesat pada jalan yang terang gitu. Tapi saya ingin mencoba memperbaiki apa yang pernah saya lakukan. Ternyata setelah mengikuti calon guru penggerak, kita pada rel yang salah, pada jalan yang keliru, tetapi kadang kita ego untuk mengakui itu. Dan saya hari ini mengakui bahwa apa yang pernah saya lakukan, menghukum siswa, lari lapangan basket, segala macam, ternyata sesuatu yang benar, yang selama itu karena tidak ada ilmunya kita yakini itulah cara-cara terbaik untuk membuat anak tadi jerah dan nurut kepada kita. Tapi ada yang melekat Bapak Ibu. Ketika kita menjadi penghukum, maka yang dikenangnya adalah sama seperti kita mengenang siswa. Bapak Ibu ingat di siswa itu 2 hal, siswa pintar, siswa nakal. Sama, murid juga akan mengenang kita, guru yang sering menghukum dan guru yang sering bahasanya lembut, enak, persuasif. Sama. Jadi kita sekarang siswa itu jangan dianggap seperti objek, tapi harus sama-sama posisi sebagai subjek. Teori-teori tadi akan menuntut kita untuk supaya kita lebih baik. Karena itu khusus kurikulum merdeka, mungkin dari titik ini kita bisa berubah. Tentu Bu Sulas tidak bisa seperti ini. Saya pun masih agak canggung karena harus berperan semula antagonis menjadi protagonis, ya. Jadi menjadi penghukum sekarang bergeser posisinya itu untuk menjadi sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi kami di sini sama-sama belajar. Itu materi 1 yang pertama. Ada 1 materi lagi Bapak Ibu di sini ya, karena ini sangat penting juga. Silakan Pak Andi untuk kita sama-sama terapkan ini. Segitiga murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan harapan, dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mari kita simak video penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gayam Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama Ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi ya. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini dulu Pak, ditahan dulu Pak. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvaliditas kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Next. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu Ini menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Ini Bapak Ibu, sisi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi intinya jika ada pertentangan perkelahian dengan anak, maka kita sebagai posisi manajer guru tidak langsung mengambil tindakan menjadi hakim bagi anak itu tersebut. Jadi stabilkan dulu, tenangkan dulu, rilekskan dulu, kemudian ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar tadi. Wajar kamu bela diri kan? Kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Itu menstabilkan. Jadi anak tadi dibawa supaya dia tadi merasa dibela. Tidak langsung dengan ini nggak tahu. Jadi anak tadi berontak. Padahal dia tadi benar, mungkin dia anak takut, tapi pelan-pelan masuknya. Tidak mesti sekaligus tadi ya. Iya. Oke, manusia tidak ada yang sempurna. Ya wajarlah kalau sama melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Ya, jadi ajakan-ajakan seperti itu. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahan. Oke, kalau ini biasa kalau kita datang, Pak dia duluan. Duduklah dulu. Bapak tidak akan menanyakan siapa yang salah karena Bapak bukan hakim. Ya, oke silakan kita fokus pada penyelesaiannya, bukan fokus pada siapa yang bersalah. Nah ini enak ya posisinya seperti ini. Tapi jangan dibantah dulu Bapak Ibu ya. Ini teori Pak, prakteknya lain. Terus kita tidak akan pernah belajar kalau begitu. Karena semua teori yang bertentangan dengan perilaku kita selalu kita tentang. Jadi kita tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Kita lanjut Pak Adi, ditekan lagi play-nya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Jadi sisi validasi tindakan yang salah, kita bisa mengajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Jadi kita menggiring opini bahwa dia nanti akan mengakui bahwa tindakan yang dia lakukan ini salah. Ya, kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan tertentu. Kamu bocorkan uang pasti ada alasannya. Kenapa? Kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Kamu mencoret-coret ini pasti ada alasannya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang penting, baru yang lebih efektif, kemudian sehingga kamu bersedia mempelajarinya. Sisi terakhir, sisi terakhir Pak. Menanyakan keyakinan kelas ini dibahas oleh Ibu Mada. Kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih baik. Ya, terus. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas apa? Oke, ini Bapak Ibu. Jadi PR terbesarnya mungkin bagi kita setelah melakukan sosialisasi ini adalah membuat keyakinan kelas, baik pada kelas itu sendiri maupun bagi guru mata pelajaran. Saya yakin kalau keyakinan kelas ini kita sudah lakukan, insya Allah ya perlahan kita akan melupakan cara kita menghukum, cara kita memberikan penghakiman kepada peserta didik itu akan bergeser. Tentu membutuhkan waktu yang tidak gampang. Dan memulainya, mohon maaf agak promosi sedikit, memulainya ketika Anda tergerak, kemudian Anda bergerak dan mau untuk menggerakkan orang lain. Ya, saya kira itu ya. Nanti ditutup ya, tapi masih ada sebentar terakhir ya. Maaf ini kalau sudah di ujung ini nak makan ya. Nanti saya ganti amplop Bapak Ibu. Ya, saya ganti. Saya tidak bohong ya. Iya, sudah tahu ya. Kesinggung yang lain. Memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha untuk adanya kembalikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan apa akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak memiliki ketidaktaatan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ini yang dijelaskan oleh Bapak oleh Ibu tadi ini ya, segitiga ini ya. Kemudian kawannya di Sulastri. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu yang perlu kami sampaikan dalam sosialisasi ini. Sekali lagi kami bertiga bukan berarti sudah hebat, kami masih C, bukan GP, masih calon guru penggerak, belajarnya 7 bulan. 6 bulan, jadi 7 bulan baru selesai bulan Mei. Jadi bulan Mei 2023. Jadi masih lama dan ini baru permulaan dan kami akan terus meminta support dari Bapak sekalian ya. Semoga kami C-nya hilang dan kemudian akan tumbuh C selanjutnya di SMA Negeri 1 Tanah Abang. Terima kasih. Sebelum ditutup kami punya yel-yel, silakan.
ikut yang-yangnya. Saya yang menginstruksikan gerakannya Bu Ega ya. Oke. Kalau saya tanya calon guru penggerak, jawabannya Bergerak, menggerakkan. Ojo kendor, yes. Ojo kendor, yes. Oke. Kita gladi resik dulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Mohon bantuannya berdiri sebentar. Oke. Kalau saya tanya calon guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Ojo, yes. Ojo kendor, jangan kendur ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Calon guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Ojo kendur, yes. Ojo. Oke, see you next time. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kami minta foto dulu sebagai bentuk dokumentasi kami. Calon guru penggerak, Ersa, Hilma, Ega. Oke. Banyak baik Foto dulu Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu sudah lapar, tapi kami sedang menyiapkan beberapa